Bahasa, sesuatu yang kita pakai setiap hari, buat ngobrol, buat bercanda, buat berbagi ide. Tapi, gimana kalau saya bilang bahasa itu lebih dari sekedar alat komunikasi? Sepanjang sejarah, bahasa ternyata bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan, sebuah senjata. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi ada di negeri antah berantah. Ketemu peradaban yang beda banget. Komunikasi itu kunci kan? Tapi gimana caranya kalau bahasanya aja nggak ngerti sama sekali? Yap, Anda nggak salah dengar. Menculik orang lokal, maksa mereka belajar bahasa kita, terus dijadiin penerjemah, ini bukan cerita fiksi loh. Ini beneran taktik yang dipakai zaman dulu. Oke, kita mulai dari salah satu kisah paling dramatis soal betapa kuatnya peran seorang penerjemah. Sebuah kisah yang dampaknya, wah, terasa sampai sekarang. Jadi, situasinya tegang banget. Penjelajah Spanyol ini butuh banget jembatan komunikasi buat negosiasi sama kerajaan Inka yang super kuat. Dan mereka menaruh semua kepercayaan mereka ke satu orang, pemuda lokal yang mereka culik dan latih ini. Nah, disinilah ceritanya jadi gila. Cuma karena satu dendam pribadi, nasib sebuah bangsa bisa berubah total. Si penerjemah ini yang megang kunci komunikasi antara dua dunia, malah milih buat mengkhianati bangsanya sendiri. Kebayang nggak? Cuma gara-gara beberapa kata yang sengaja salah diartiin, perang besar meletus. Ini nunjukin banget betapa dahsyatnya kekuasaan yang dipegang sama orang yang mengontrol bahasa. Kisah Inka tadi itu ternyata bukan kejadian tunggal. Yuk kita lihat gimana ini semua jadi sebuah strategi yang sistematis yang dipakai para penjajah di seluruh dunia. Jadi intinya tuh di sini, para penjajah sadar kalau mau menguasai sebuah wilayah, mereka harus kuasai dulu komunikasinya. Strateginya simpel tapi efektif banget. Pegang kendali semua alur informasi, bikin bahasa mereka kelihatan superior, dan bikin bahasa lokal jadi terdengar rendahan. Nah, ini dia cara mereka membenarkan tindakan mereka. Dengan ngasih label bahasa Eropa itu beradab dan bahasa lokal itu barbar, mereka sengaja menciptakan sebuah hierarki. Budaya mereka ditempatkan di puncak, dan kekuasaan mereka pun jadi terasa sah. Kita bisa lihat contoh nyatanya di mana-mana. Di Hindia Belanda misalnya, cuma sekolah elit yang pakai bahasa Belanda. Akibatnya, kekuatan komunikasi cuma dipegang segelintir orang aja. Terus di India, Inggris gencar banget mempromosikan bahasa mereka sebagai bahasa yang mulia, simbol peradaban, yang otomatis merendahkan bahasa-bahasa lokal. Tapi nggak cuma mengontrol dan merendahkan. Bahasa juga dipakai secara aktif buat menipu. Apalagi kalau udah urusan untung rugi ekonomi. Nah, ini contoh yang pas banget. VOC datang ke penguasa lokal bawa tawaran yang kedengerannya enak banget, kayak kerjasama. Tapi di balik kata-kata manis itu ada ancaman. Mereka sengaja memanfaatkan